Hai guys, hai. Kali ini aku mau ngajak kalian ke Semarang. Yeay. Di sini aku cuma 3 hari doang, tapi bakal ke beberapa tempat yang menurutku tuh seru dan instagramable banget. Jadi, pantengin terus ya. Tiba di Semarang, tempat pertama yang aku kunjungi itu Tentrem Mall. Mall ini masih tergolong baru dan masih sepi banget. Sebenarnya di sini kita tuh cuma mau lihat ikan. Gara-gara dulu tuh ada yang sempat viral di TikTok semacam akuarium virtual di dalam mall. Ya kayak gini nih bentuknya, ada paus-pausnya gitu, lucu sih. Dan karena sudah malam, waktunya makan malam dong ya. Ini kita makan di Kampung Laut yang merupakan rumah makan apung. Jadi ini tuh restoran seafood yang letaknya itu mengapung di atas air. Dan kalau nggak salah, di sini tuh juga bisa buat memancing loh. Tempatnya tuh menurutku tuh lumayan bagus, dan aku mau makan di tempat yang ini. Aku gak tahu ini namanya apa, kayak di tengah-tengah danau dan lebih privasi gitu. Kalau kesini ada jembatan kayu kecil. Cuma gobloknya aku tuh gak mikir kalau waktu kesini itu cuacanya pas cuaca hujan. Padahal aku tuh sudah ngecek loh perkiraan cuaca kalau malam itu bakal hujan. Dan beneran pas sudah mau selesai makan malah hujan deras, 2 pol lagi. Plus payungnya tuh ketinggalan di mobil. Jadi kita nungguin di sini sampai hujan selesai. Bayangin, di tengah-tengah danau gini ada suara petir, gagang-gagar banter, terus ada kilatan-kilatan cahaya. Jendelanya goyang-goyang dan tempatnya tuh bunyi getar-getar gitu. Ditambah sak keluarga kebelet ke toilet semua, tapi nggak bisa keluar. Aduh, sumpah waktu tuh kayak hujan-hujan gitulah. Ya untungnya waiternya tuh ramah semua, mau nganterin payung ke sana. Jadi at least setelah selesai makan kita bisa ke toilet terus langsung keluar. Anyway, meskipun gitu tetap worth it untuk makan di sini karena dapat pemandangan yang bagus. Dan untuk makanannya lumayan enak guys. Mungkin aku bisa kasih rating 7 atau 8 di sini. Terutama yang untuk kerang shrimping. Ya ampun, aku suka banget sama kerang ini. Kalau kalian kesini wajib banget beli kerang shrimpingnya. Dan yang enak lagi itu scallop sama asparagusnya. Pokoknya 3 ini yang aku bener-bener rekomen banget. Terus setelah makan ini kita check-in hotel. Kita nginep di Grand Argenzo, hotel yang menurutku tuh hotel tua. Fasilitasnya pun juga begitu. Cuma waktu itu pas ada promo, jadi oke lah kita nginep di sini. Lokasinya pun aku juga suka, cukup strategis di tengah kota. Letaknya tuh daerah Simpang 5, sebelahnya persis itu mall. Kalau nggak salah sih ada 2 mall gitu sih. Jadi enak gitu, pas malam hari jalan sedikit bisa langsung ke mall. Sama di sini juga mau cari makan itu gampang, tinggal jalan kaki sedikit aja sudah ada food court. Tempat ini strategis banget lah. Dan untungnya hotelnya ini juga ada bathtub. So ya, aku mau rendaman dulu pakai air panas. Dan gak lupa pakai bed balm biar lebih relax. And I will see you again tomorrow morning. Hai, hari kedua aku di Semarang. Gak sabar karena kali ini aku bakal nunjukin ke kalian tempat-tempat yang sudah aku pengen banget kesini dari dulu. Aku bakal ke 3 tempat di hari kedua ini. So kalian stay tune terus ya. Yang pertama aku ke Dusun Semilir. Banyak dari kalian pasti sudah tahu lah ya tempat ini. Soalnya sering banget muncul di TikTok. And as you can see, aku kesini tuh pas bulan Christmas, jadi ada sedikit vibe Christmas gitu. And yeah, it's so cute. Anyway, di sini tuh tempatnya tuh beneran bagus banget. Ditambah instagramable pole, jadi setiap sudutnya itu pas banget buat foto-foto. Kalian kamu udah wajib banget mampir ke sini. Pokoknya kalian nggak bakalan deh kehabisan tempat buat foto. Nah, ini kalau kalian mau turun ke bawah, mesti mengitari tangga di dalam sangkar kayak gini. Nah guys, di Dusun Semilir itu ada banyak wahana-wahana seperti tram, kereta wisata, perosotan, gondola, dan banyak lah pokoknya. Tapi gak gratis ya. Untuk pakai wahana-wahana ini mesti bayar lagi. Dan kalau buat sekedar foto-foto, ada banyak miniatur-miniatur yang nuansanya itu kayak di luar negeri, seperti di Maroko, Santorini, Greece, Venice, dan lain-lain. So, ini aku mau ke Venice dulu, mau naik gondola, dan aku tuh baru sadar, ya ini nggak penting sih. Cuma orang-orang yang mendayung itu loh pakai seragamnya sama kayak gondolier yang di Venice gitu, lucu sih. Oke, karena keluarga aku tuh pengen naik gondolanya, jadi aku udah beli tiketnya, dan aku mau menikmati dulu naik gondolanya.
Nah, setelah sudah menikmati gondolanya, ini kita lagi ada di Santorini yang nuansanya tuh kayak putih biru gitu. Dan terus tiba-tiba tuh ada kayak tram lewat. Lucu banget gak sih? Ya hati-hati aja sih dan gak ketabrak sama tramnya. Soalnya tramnya tuh sering banget loh muncul. Next, ada banyak banget tempat yang bisa kalian telusuri untuk foto-foto cantik di sini. Oh ya guys, gak lupa kalau kesini wajib banget naik perasatannya ya. Ini aku tak siap-siap mau meluncur dulu. Yap, kayak gitulah ya tujuan semilirnya. Bagus gak sih tempatnya? Komen di bawah ya guys. Masih ada sih sebenarnya banyak tempat yang aku belum telusuri karena waktu. So, untuk next destination-nya yang gak kalah seru, aku bakal pergi ke tempat yang penuh dengan bunga, yaitu di Taman Bunga Selosya. Tempatnya tuh beneran cantik banget, banyak banget bunga di sini. Dan kalau kalian kesini, pikiran tuh kayak jadi fresh gitulah. Dari Dusun Semilir ke Taman Bunga Selosya, menurut aku nggak gitu jauh sih, mungkin sekitar 30 menitan perjalanan menggunakan mobil. Dan harga tiket masuknya tuh juga murah pol, mungkin sekitar 20 ribuan, mungkin yang weekday 20 ribu, weekend 25 ribu, sekitar itulah guys. Dan di sini juga ada spot foto ala-ala Korea gitu, ada miniatur rumah-rumahan, ada bunga-bunganya juga, lucu pola. Kalau dibuat foto bagus pasti. Enteng kan, aku kesini tuh pas cuaca tuh lagi mendung berawan, jadi nggak gitu panas dan nggak hujan. Jadi aku kesini tuh beneran nyaman banget, cuacanya mendukung, hawanya sejuk, gak panas. Dan di lapangan, bukan lapangan ya, di taman yang terbuka kayak gini, orangnya tuh nggak banyak, pengunjungnya tuh nggak banyak, sedikit banget, dan tempatnya itu luas. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir kalau kalian mau foto, tuh nggak perlu yang namanya ngantri atau desak-desakan. Kalau kadang kan kalau misalnya kalian mau foto, nggak pingin ada orang di belakang kalian, ya kan? Nah itu kalian nggak usah khawatir kayak gitu guys. And as you can see dari awal video kan ada banyak miniatur-miniatur rumah, tapi yang versi mininya kan ya. Nah ini ada miniatur rumah yang versi besarnya guys. Bagus sih, jadi kayak seolah-olah kayak aku punya rumah segede ini dengan taman bunga seluas ini. Ada juga kursi-kursi yang besar kayak gini, kursinya warna-warni, rumahnya juga warna-warni. So kita telusuri aja semua tempat-tempatnya ini. Pokoknya guys, kalau kalian suka spot foto yang ada banyak bunganya, kalian wajib banget kesini. Tempat-tempatnya itu instagramable banget, dan kalian gak akan pernah menyesal kalau kalian pergi ke sini. Ada juga miniaturnya Skytree atau Super Tree Grove-nya Singapura. Gak cuma Skytree aja sih sebenarnya, ada banyak miniatur-miniatur yang kayak gini, kayak dari kerangka-kerangka putih gitu lah guys. Cuma aku nggak tahu namanya tuh apa. Dan lihat tentang guys, ini kalau kalian bawa pasangan ke sini romantis nggak sih, so sweet gitu. Nah ini aku tuh ketemu salah satu spot yang lucu, ada kayak menara Eiffelnya gitu. Nih kalau kalian bawa anak pasti suka deh kalau ke sini. Lihat tentang ada kelinci-kelincinya kayak gini, lucu gak sih?
Nah ini aku mau cerita, aku kan sudah selesai, jadi aku tuh mau kembali ke awal, mau kembali ke parkiran gitu loh. Tapi kita tuh bingung, soalnya nggak dapet tunjuknya kembali tuh gimana. Akhirnya kita tuh ngikut orang di depan kita, ternyata orang depan kita pun juga bingung. Ya udah akhirnya kita cari sampai akhirnya kita ketemu jalan keluarnya. Nah kali ini aku mau pergi ke Sunrise Hill. Dari Taman Bunga Celosia ke Sunrise Hill itu gak jauh, cuma sekitar 5-10 menitan doang. Ini tuh tempat wisata, tapi di sini tuh juga ada tempat penginapan, kolam renang, bahkan restoran. Jadi kita tuh mau makan di sini. Di sini tuh beneran dingin banget. Tempatnya tuh kayak di tempat tinggi, kayak deket banget dengan awan. Jadi kita kayak hampir menyentuh awan gitu loh. Anyway, di sini tuh banyak patung-patung dan juga miniatur yang kalian bisa foto-foto di sini. Ada juga kampung horor, kelihatan dari jauh aja sudah buat kita nggak berani masuk. Di sini juga ada miniatur Petronas Twin Tower Malaysia kayak gini. Lucu sih, dan tempat penginapannya tuh kayak gini guys. Konsepnya tuh konsep glamping dan warnanya tuh kuning-kuning gitu. So cute nggak sih? Oh ya, di sini tuh juga ada satu tempat yang wall lah, yang kalau dibuat foto-foto tuh berasa kayak di Jepang atau Cina gitu. Jadi tonton terus sampai akhir ya. Nah, tempatnya tuh kayak gini nih guys. Bagus nggak sih tempatnya? Dan pas aku kesini itu hawanya itu beneran dingin banget. Jadi kalau semisal kalian mau kesini, jangan lupa bawa jaket, atau kalau enggak ya seenggak-enggaknya kalian pakai baju lengan panjang lah, soalnya beneran dingin. Dan buat kalian para cewek, terutama yang rambutnya panjang, jangan lupa bawa ikat rambut. Kenapa? Soalnya beneran windy pol di sini. Kalau entah rambutku mibur-mibur terus setiap kali kena angin. Lihat entah anginnya sampai kayak gini loh guys. So waktu aku kesini itu beneran pas tiap kali mau ngambil foto itu agak susah, tapi untungnya aku masih bisa lah dapat foto yang lumayan bagus. Dan di sini juga ada spot foto yang seperti rumah terbalik kayak gini nih bentuknya. Awalnya agak bingung kalau mau foto posenya mesti gimana, tapi untungnya ada contoh petunjuknya sih guys. Ya walaupun ujung-ujungnya masih tetap bingung sih. Anyway, kayak ginilah tempatnya. Lumayan bagus, aku pun juga suka di sini. Kalau kalian gimana guys? Kalian lebih suka Dusun Semilir, Taman Bunga Celosia, atau Sunrise Hill? Komen di bawah ya. Jadi ini pas kita mau kembali ke hotel sudah malam, tapi ini kita mau cari makan malam dulu. So kita mau makan di daerah Simpang 5, lebih tepatnya di food courtnya. Hari ketigaku di Semarang, hari terakhir aku di sini. Jadi di hari ketigaku ini aku bakal ke beberapa tempat yang menurut aku tuh semacam historical places, dan yang pastinya tempatnya itu bagus dan instagramable banget buat kalian foto-foto di sini. Aku juga bakal ke tempat makan yang kuno tapi estetik, yang sudah ada sejak zaman kolonial gitu. Jadi ikutin aku terus ya guys. Nah ini aku lagi ada di Lawang Sewu, Museum Sejarah Kereta Api. Kalau kalian bisa bahasa Jawa, kalian pasti tahu lah ya artinya Lawang Sewu itu apa. Lawang artinya pintu, sewu artinya 1000. Jadi ada 1000 pintu. Berarti bangunan ini punya 1000 pintu dong ya. Cuma aku kan search di Google gitu, dan ternyata jumlahnya tuh nggak 1000 guys, cuma 928 pintu. Ya jumlahnya memang nggak genap 1000 sih, tapi itu setidaknya nggak begitu jauh lah ya, sehingga masih layak disebut sebagai Lawang Sewu daripada Lawang 928. Rada ribet sih. Katanya sih di sini tuh ada banyak rumor kalau tempat ini tuh angker. Bahkan ada yang bilang kalau tempat ini salah satu tempat paling angker se-Indonesia. Ada juga sih yang bilang angker sedunia. Kenapa? Karena ruang bawah tanahnya. Ruang bawah tanahnya ini yang buat tempat ini jadi angker. Jadi popularitas Lawang Sewu sebagai tempat terangker terdongkrak ketika sebuah stasiun televisi nasional mengadakan acara uji nyali di sana. Saat itu kamera menangkap ada sosok misterius yang tertangkap di lorong bawah tanah. Nah, ternyata ruang bawah tanahnya ini pernah dijadikan tempat eksekusi massal dari para tahanan ketika Jepang kalah pada Perang Dunia yang Kedua.
Pas dibangun sama Belanda, ruang bawah tanahnya itu sebenarnya difungsikan sebagai tempat saluran air. Tapi saat pendudukan Jepang, ruang itu dialihfungsikan sebagai penjara bawah tanah. Ya, meskipun begitu, akhirnya ruang bawah tanahnya ditutup sejak tahun 2014. Alasan ditutupnya ruangan tersebut adalah untuk perawatan. Ya, walaupun ditutup untuk perawatan, namun sampai saat ini ruangan itu masih belum dibuka kembali. Anyway, buat aku sih it's still a rumor. Aku nggak tahu bener atau enggaknya. Kecuali kalau kalian anak indigo, ya mungkin kalian paham sih. Aku kesini pun juga pas siang-siang hari, ada banyak orang, jadi it's fine. Soalnya kalau aku kesini tuh malam-malam hari, ya rada takut sih. Ya kayak gitu aja sih Lawang Sewunya. Aku nggak gitu banyak explore. Soalnya aku mau pergi ke Kota Lama. Yeay! Dari Lawang Sewu ke Kota Lama itu nggak jauh, cuma sekitar 10 menitan doang. Kota Lama atau Old Town di sini tuh banyak banget peninggalan bangunan atau gedung-gedung tua dengan gaya arsitektur Eropa. Sumpah, kalian lihat deh, kalau kesini itu bukan kayak di Indonesia. Jalanannya, gedungnya, itu beneran kayak di luar negeri, kayak di Eropa-Eropa gitu. Ya karena memang dulu kan kita kan dijajah sama Belanda kan ya. Cuma yang buat kerennya itu bangunannya tuh masih bagus, masih terlihat terawat gitu loh. Sebenarnya di sini tuh ada banyak sih hal yang bisa kalian explore, nggak cuma foto dengan bangunan-bangunannya saja, tapi kalian juga bisa pergi ke kafe. Ada banyak kafe dengan kayak otentik Eropa gitu. Kalian bisa naik sepeda ontel di sini. Kalian juga bisa mengunjungi tamannya. Ada juga museum 3D art gallery, bahkan ada pasar kelitikan loh guys. Banyak sih yang bisa kalian lakukan di sini. Kalau dipikir-pikir bisa sampai seharian deh. Ya karena kita sudah lapar dan keluargaku juga sudah ngomel-ngomel, pengen cepet-cepet makan. Ya udah akhirnya kita stop explore Kota Lama dan kita pun menuju ke tempat makan. Yang aku bilang tadi loh guys, tempat makan kuno tapi estetik, yaitu di Toko Un. Jadi tempat makan ini sudah ada sejak zaman kolonial guys, sejak tahun 1910-an gitu. Pertama kali itu ada di Jogja, terus habis itu buat cabang di Jakarta, di Malang, bahkan di Semarang. Cuma yang di Jakarta dan Jogja tuh kayaknya sudah tutup udah lama banget. Yang ada cuma di Semarang sama di Malang aja. Interiornya tuh beneran klasik banget. Bahkan seragam karyawannya pun juga kayak zaman dulu gitu loh guys. Untuk makanannya lumayan enak, harganya juga oke banget. Kalau lihat ini tuh restoran sejak zaman dulu loh ya. Di sini tuh juga jual cake, cookies, bahkan es krim. Nah ini nih loh guys, yang buat aku tuh pengen banget kesini tuh karena es krimnya. Beneran deh, kalau kalian ke semacam vintage restoran kayak gini, kalian harus nyobain es krimnya. Soalnya es krimnya tuh beneran enak. Wow. Next, gak lengkap lah ya kalau liburan keluar kota tapi gak beli oleh-oleh. Jadi ini aku tuh pergi beli oleh-oleh. Tempatnya itu di pusat oleh-oleh Jo. Nih ya, kalau semisal nanti kalian mau rencana pergi ke Semarang, oleh-oleh makanan khas Semarang yang wajib kalian beli itu adalah yang pertama itu bandeng presto, yang kedua itu lumpia Semarang. Kalau kesini wajib banget beli kedua makanan ini. Kan yang ketiga, keempat, kelima itu seperti wingko baba, tahu bakso, tumpi, kue sarang madu, moaci, kue spikuk, dan lain-lain. So itu dia cerita aku di Semarang. I hope you enjoy. Dan setelah ini aku bakal kembali pulang ke kota aku. So bye bye.